Indonesia termasuk negara dengan sumber daya air yang melimpah. Bahkan, Indonesia menyimpan 6% potensi air dunia atau 21% potensi air di Asia Pasifik. Dengan curah hujan tinggi dan rutin diguyur hujan selama 4-6 bulan per tahun. Namun, meskipun begitu, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang terancam krisis air bersih. Menghadapi ancaman krisis air Jawa serius. Timur, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih Air untuk bersih merupakan kebutuhan krusial bagi masyarakat. Salah satunya adalah krisis air bersih. Warga hanya mengandalkan bantuan dari pasokan air bersih. Jumlah daerah yang mengalami krisis air bersih bertambah. Krisis air bersih adalah sedikitnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan air di suatu wilayah. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar air bersih pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi, kolam renang, solusi per-aqua, dan pemandian umum. Yang pertama yaitu polusi air. Polusi air menjadi salah satu penyebab kelangkaan air akibat lahan kritis, baik oleh aktivitas manusia maupun karena faktor alam. Pencemaran air juga disebabkan karena adanya peningkatan aktivitas industri yang menghasilkan limbah dan sampah. Kedua yaitu overpopulasi. Peningkatan populasi juga menjadi penyebab kelangkaan air, karena secara otomatis kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. Yang ketiga yaitu penebangan hutan. Penebangan hutan yang dilakukan terus-menerus akan menyebabkan krisis air bersih, sebab air hujan yang turun tidak akan lagi diserap oleh pohon dan air tersebut langsung menuju ke sungai-sungai. Yang keempat yaitu keadaan cuaca. Contohnya pada musim hujan. Pada musim hujan, keadaan air akan menjadi kotor sebab banyaknya material-material tanah yang terbawa oleh arus air. Yang kelima yaitu pemborosan air. Tanpa disadari, ulah manusia juga merupakan salah satu faktor penyebab dari krisis air bersih. 1. Menghemat air. Caranya dengan mematikan keran air atau saluran air lainnya ketika tidak digunakan. Selain itu, air yang sudah digunakan dapat digunakan kembali. Contohnya ialah air dari cucian beras bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Kedua, tidak membuang sampah pada saluran air. Membuang sampah di saluran air akan mengakibatkan kualitas air menjadi tidak bersih. Ketiga, menanam pohon atau reboisasi. Pohon memiliki akar yang berfungsi untuk menyerap air dalam tanah. Semakin banyak pohon, maka cadangan air makin banyak tersimpan. 4. Membuat tempat penampungan hujan. Air hujan dapat difungsikan sebagai sumber air alternatif. Untuk itu, menjadi tempat penampung air hujan tentunya menjadi salah satu solusi untuk menambah ketersediaan air bersih dan juga mengurangi kondisi krisis air bersih yang ada.